منظومة تحفة الأطفال في تجويد القرآن للشيخ سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد. Para ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah yang telah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pelajaran. Pada pekan lalu kita telah membahas al-muqaddimah dari matan Tuhfatul Atfal. Dan insyaallah kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kepada ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya akan membacakan seluruh isi matan untuk pembahasan ahkamun nunis sakinati wat tanwin itu sendiri. Para ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bunyi bait dan silakan mengikuti serta dihafalkan. Baik, kita mulai ustazah. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Linnuni in tajskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabini. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق 6 رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو لما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلمي هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في توقا دع ظالما. Nah, itulah dia bunyi bait dari ahkamun nun sakinati wat tanwin. Dan sekarang mari kita membahas maksud dan pengertiannya. Sambil ustazah membuka matannya, silakan dibuka matan Tuhfatul Atfalnya, dan sekarang kita akan menjelaskan maksud daripada bait tersebut. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Sebelum kita masuk kepada bait berikutnya, alangkah baiknya kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian daripada ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Ahkam itu sendiri adalah jamak daripada hukmun. Kemudian an-nunis sakinati itu adalah berarti hukum nun sukun. Wat tanwini dan tanwin. Jadi di sini kita akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Namun sebelum kita masuk kepada bait tersebut, saya terlebih dahulu akan memberikan penjelasan bahwasanya apa yang dimaksud dengan nun sukun tersebut dan apa yang dimaksud dengan tanwin itu sendiri. Sebelum itu saya akan bertanya kepada ustaz dan ustazah, saya akan bertanya kepada para ustazah sekalian,
Apa yang dimaksud dengan nun sukun? Apa pengertian daripada nun sukun? Baik. Jadi nun sukun itu adalah huruf nun yang tidak berharokat atau nun yang terlepas dari harokat yang tiga, yaitu fathah, kasrah, dan dhammah. Kemudian terdapat di isim, fi'il maupun huruf yang terdapat di pertengahan kata atau di akhir kata, dan dibaca ketika wasal maupun waqaf. Ya, itulah yang dimaksud dengan nun sukun. Jadi maksudnya adalah begini Ustazah. Nun sukun itu adalah nun yang tidak berharokat. Jadi nun senantiasa tidak dalam kondisi berharokat. Baik itu fathah, kasrah maupun dhammah. Bukan lafaz na, ni ataupun nu, tetapi nun sukun itu adalah nun yang terlepas dari harokat yang tiga yang tadi saya bacakan. Kemudian terdapat di ism. Terdapat di ism. Nun sukun kira-kira kosakata yang merupakan ism kemudian mengandung nun sukun di dalamnya. Contoh, min bodatun. Min bodatun. Kosakata min bodatun itu adalah sebuah ism atau kata benda yang berarti meja. Di situ terdapat nun sukun. Kemudian yang kedua tadi yang berikutnya adalah merupakan terdapat pada fi'il. Dalam kosakata, mari kita mencari kosakata yang termasuk fi'il yang di dalam kosakata tersebut terdapat nun sukun. Contoh misalnya intaliqu, yantaliqu, intalaqa, yantaliqu, afwan. Di situ terdapat huruf nun sukun. Selain pada fi'il juga nun sukun itu sendiri adalah merupakan huruf ustadzah. Nah, nun sukun itu sendiri juga merupakan huruf yang terdapat di pertengahan kata ataupun di akhir kata. Nah, baik berada pada pertengahan kata maupun di akhir kata. Kemudian dibaca ketika wasal maupun waqaf. Baik nun sukun tersebut berada ketika wasal, maksudnya nun sukun itu dibaca dalam kondisi tersambung atau bacaan yang harus disambung maupun dalam kondisi waqaf, dia tetap terbaca. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta terbaca nun sukunnya. Kemudian maupun pada waqaf. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ terdapat nun yang sukun karena waqaf. Nah, inilah yang dimaksud dengan nun sukun tersebut berada di pertengahan kata ataupun di akhir kata dan dibaca ketika wasal maupun waqaf. Itulah pengertian daripada nun sukun. Sampai di sini jelas Ustazah? Baik. Jadi saya ulangi sekali lagi, pengertian daripada nun sukun itu adalah nun yang tidak berharokat, terlepas dari harokat yang tiga, yaitu fathah, kasrah ataupun dhammah. Kemudian terdapat di dalam ism maupun fi'il serta huruf, karena nun sukun tersebut adalah merupakan huruf yang terdapat di pertengahan kata ataupun di akhir kata. Kemudian dibaca ketika wasal maupun ketika waqaf. Seperti contoh-contoh yang tadi sudah saya
sampaikan. Itu untuk nun sukun. Lalu kemudian apa itu tanwin? Apa itu tanwin, Ustazah? Baik. Pengertian daripada tanwin itu adalah, sebelum saya utarakan pengertian tanwin, silakan Ustazah perhatikan bacaan yang ketika di situ terdapat tulisan alif berharokat fathah dengan bergandengan nun dalam kondisi sukun, maka bacaannya adalah, iya betul, maka bacaannya adalah an, maupun alif atau hamzah yang berharokat kasrah kemudian setelahnya terdapat huruf nun dalam keadaan sukun, maka bacaannya pun in. Lalu kemudian huruf hamzah atau alif berharokat dhammah, kemudian setelahnya terdapat nun sukun, maka bacaannya adalah un. Nah, saya ulangi sekali lagi, an, in, dan un. Nah, sekarang untuk tanwin itu sendiri yang tergolong di dalam, yang mencakup, yang tercakup di dalam, yang terhimpun di dalam tanwin itu adalah fathatain, kasratain, dan dhammatain. Sekarang kita akan membaca fathatain, kasratain, dan dhammatain tersebut. Hitunglah di sana seperti tadi, yaitu adalah huruf alif atau hamzah yang di situ adalah fathatain, kondisinya alif kasratain ataupun alif atau hamzah ya dhammatain. Maka bacaannya adalah an, in, dan un. Dari segi lafaz, apakah bacaan nun sukun yang tadi sebelumnya adalah terdapat huruf alif atau hamzah dalam keadaan berharokat fathah, kemudian tanwin dalam keadaan fathatain, bacaannya sama atau tidak? Iya, bacaannya adalah sama, sama-sama an, sama-sama in, sama-sama un. Akan tetapi dia adalah sesuatu yang berbeda. Yang sebelumnya adalah alif dan nun sukun, dan sebelumnya adalah hanya huruf alif atau hamzah tetapi fathatain. Itulah perbedaan tanwin. Jadi yang dimaksud dengan tanwin itu apa, Ustazah? Baik, pengertian tanwin itu adalah nun sukun tambahan yang terucap namun tidak tertulis, berada ketika wasal, tidak ketika waqaf, berada di akhir kata, tidak terdapat pada, serta berada di akhir kata serta terdapat pada kalimat isim atau kalimat ism. Saya ulangi sekali lagi, pengertian daripada tanwin itu adalah nun sukun tambahan yang terucap namun tak tertulis, berada ketika wasal, tidak ketika waqaf, berada di akhir kata serta terdapat pada kalimat ism. Baik, saya jelaskan sedikit Ustazah, beriring dengan contoh ya, seperti huruf nun tadi supaya lebih difahami. Tanwin itu adalah nun sukun tambahan seperti yang tadi saya contohkan di awal. Nun sukun tambahan yang terucap namun tak tertulis. Yang tadi adalah perumpamaannya alif atau hamzah dalam kondisi harokat fathah, kemudian di sampingnya terdapat nun sukun, maka bacaannya adalah an. Kemudian tanwin itu sendiri fathatain, kondisinya alif dalam kondisi fathatain, bacaannya pun adalah an. Itulah yang dimaksud dengan nun sukun tambahan yang terucap namun tak tertulis. Sama-sama terlafazkan an namun tidak sama tulisannya seperti tulisan
nun sukun dan alif di sampingnya, tetapi bacaannya adalah sama. Itulah yang dimaksud dengan nun sukun tambahan yang terucap namun tak tertulis, karena tulisannya berbeda tapi ucapannya adalah sama, tanwin dan nun sukun. Kemudian berada ketika wasal, tidak ketika waqaf. Berada ketika wasal. Afwan. Berada ketika wasal. Tanwin yang berada, tanwin ketika bacaannya disambung maka dia terbaca. Kemudian tidak ketika waqaf, dan tanwin yang berada di tempat waqaf senantiasa tidak terbaca. Nah, saya ulangi sekali lagi. Berada ketika wasal, tidak ketika waqaf. Berada ketika wasal, contohnya kosakata khairan dengan al-wasiyah. Cara membacanya adalah khairanil wasiyah. Nah, di situ tanwinnya terbaca dengan harakat kasrah. Kemudian tidak ketika waqaf. Saya contohkan tidak ketika waqaf, ketika tanwin berada di tempat waqaf atau di akhir ayat, misalnya innahu kana tawwaban, tidak terbaca dengan ban, tetapi terbacanya adalah innahu kana tawwaba. Yang terbaca adalah fathah saja, dan di situ nama hukumnya disebut mad iwan. Tanwin yang berada di tempat waqaf, maka tanwin tersebut tidak dibaca. Inilah yang dimaksud dengan berada ketika wasal, tidak ketika waqaf. Kemudian berada di akhir kata. Setiap tanwin yang berada di akhir kata, contoh satu kosakata kitabun. Kitabun, tanwin selalu berada pada akhir di kosakata tersebut, atau babun, atau nafidatun, atau kursiyun, dan lain sebagainya, serta terdapat pada kalimat ism, karena salah satu tanda ism itu adalah adanya tanwin, maka itulah yang dimaksud dengan tanwin. Sekali lagi tanpa contoh saya bacakan atau saya ulangi sekali lagi. Pengertian daripada tanwin itu adalah nun sukun tambahan yang terucap namun tak tertulis. Berada ketika wasal, tidak ketika waqaf. Berada di akhir kata serta terdapat pada kalimat ism. Jadi setiap ism itu mengandung tanwin. Seperti itu Ustazah. Itu pengertian daripada nun sukun dan tanwin. Sampai di sini jelas? Karena kondisi tidak memungkinkan Ustazah, insyaallah mungkin untuk hari ini pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pekan depan kita masuk kepada bait daripada hukum nun sukun dan tanwin tersebut. Insyaallah untuk saat ini cukup kita membahas tentang babnya saja, yaitu ahkamun nun sakinati wat tanwin. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan mengupas atau menjelaskan maksud atau pengertian daripada hukum-hukum nun sukun dan tanwin itu sendiri. Baik, kita tutup dan akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dan selalu memberikan kemudahan di dalam kita menuntut ilmu. Semoga apa yang dilakukan kita saat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah dan menjadi syafaat kita nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita tutup dengan kafaratul majlis. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.